Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai eksekusi gross akta. Apa itu gross akta? Gross akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang. Jadi intinya adalah gross akta itu adalah surat pengakuan hutang dengan kepala akta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, serta gross akta ini mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini terdapat dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Kita langsung saja mengenai eksekusi gross akta. Sesuai dengan pasal 258 RBG atau pasal 224 HIR, ada dua macam gross yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu gross akta hipotek dan surat-surat utang. Gross adalah salinan pertama, dan akta autentik salinan pertama ini diberikan kepada kreditur atau bank lah gitu kalau misalkan bahasa yang lebih mudahnya. Oleh karena salinan pertama dan atas pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan eksekusi, maka salinan pertama ini harus ada kepala irah-irah yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Salinan lainnya yang diberikan kepada debitur tidak memakai kepala irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Asli dari akta ini disimpan oleh notaris dalam arsip dan tidak memakai kepala atau irah-irah. Gross atas pengakuan hutang yang berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa oleh notaris diserahkan kepada kreditur yang kemudian bila diperlukan dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada ketua pengadilan atau ketua pengadilan agama bila berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan agama. Eksekusi berdasarkan gross akta pengakuan hutang fixed loan hanya dapat dilaksanakan apabila debitur sewaktu ditegur membenarkan jumlah hutangnya itu. Jadi fixed loan ini adalah hutang atau pembayaran yang fix. Jadi hutang yang fix ya. Apabila debitur membantah hutang tersebut dan besarnya hutang menjadi tidak fix, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu bank, untuk dapat mengajukan tagihannya harus melalui suatu gugatan. Yang dalam hal ini apabila syarat-syarat terpenuhi dapat dijatuhkan putusan serta-merta. Pasal 14 Undang-Undang Pelepasan Uang, Undang-Undang Pelepas Uang atau Geldshires Ordonantie melarang notaris membuat atas pengakuan hutang dan mengeluarkan gross aktanya untuk perjanjian utang piutang dengan seorang pelepas uang. Pasal 258 RBG tidak berlaku untuk gross akta semacam ini atau seorang pelepas uang. Gross akta pengakuan utang yang diatur dalam 258 RBG atau 224 HIR adalah sebuah surat yang dibuat oleh notaris antara alamiah atau badan hukum dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berhutang uang sejumlah tertentu dan ia akan berjanji mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalkan dalam waktu 6 bulan dengan disertai bunga 2% per bulan. Jadi di dalam gross akta ini menyebutkan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengakui, kemudian dijelaskan juga terkait misalkan dalam waktu 6 bulan disertai dengan bunga 2% per bulan, atau
berapa untuk angsuran untuk pengembalian hutang tersebut. Jumlah yang sudah pasti dalam surat pengakuan hutang bentuknya sangat sederhana dan tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain. Kemudian, kreditur yang memegang gross atas pengakuan hutang yang berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dapat langsung memohon eksekusi kepada ketua pengadilan agama atau ketua pengadilan yang memiliki kompetensi absolut terhadap perkara tersebut, serta memohon eksekusi kepada ketua pengadilan yang bersangkutan dalam hal debitur ingkar janji atau wan prestasi. Jadi apabila debitur wan prestasi, maka kreditur dapat langsung memohonkan kepada ketua pengadilan. Apabila itu adalah bank konvensional, maka diajukan ke pengadilan negeri. Apabila bank syariah, itu dapat diajukan kepada ketua pengadilan agama. Lalu kemudian dilaksanakanlah eksekusi sebagaimana prosedur eksekusi yang telah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan terkait eksekusi gross akta. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.